Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini, minggu ini kita masuk di hari Minggu bulan yang baru, bulan Juni, di tahun peningkatan dan kelimpahan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara lewat ibadah Minggu Anugerah. Kiranya hidup Bapak Ibu Saudara dan saya tetap hidup dalam anugerah, penyertaan, perkenanan, serta pembelaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang senantiasa selalu menyertai hidup kita, menolong hidup kita, memberkati hidup kita, dan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Bukan karena kita, tetapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan di kesempatan hari ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di Facebook Pastor Verona dan juga yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah yang pertama di pagi hari ini. Meskipun Minggu Anugerah yang kedua diadakan secara tatap muka langsung di Gereja Jesus Christ Church jam 10 pagi, dan Minggu Anugerah ketiga jam 5 sore, dan Minggu Anugerah keempat jam 7 malam kembali online, kembali live untuk menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang senantiasa selalu setia beribadah bersama-sama dengan gereja yang kita kasih ini, yaitu Gereja GCC, Jesus Christ Church. Doa saya biarlah hidup Bapak Ibu Saudara diberkati dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tidak lupa saya menginformasikan, karena ini minggu pertama di bulan yang baru, maka kita akan masuk dalam perjamuan suci, perjamuan kudus. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara siapkan roti dan anggur, dan juga Bapak Ibu Saudara persiapkanlah ornamen atau perlengkapan untuk kita masuk dalam perjamuan suci, seperti biskuit apabila tidak ada ya, ataupun sirup, ataupun teh yang tidak pakai gula, sehingga saudara dan saya pada pagi hari ini kita sama-sama bisa bersama-sama masuk dalam perjamuan suci di bulan yang baru, minggu dan hari yang baru ini, di tahun peningkatan dan kelimpahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di seluruh tanah air Indonesia, di kota Jakarta, di Bandung, di Bogor, di Makassar, Kendari, Malang. Shalom. Selamat pagi Kota Malang, Sidoarjo, Surabaya, Padang, dan juga di Manado, ada yang ada di Lanut, Amurang, Kota Mobagu, dan di kota-kota lainnya, di daerah-daerah lainnya, di desa-desa lainnya yang sudah bergabung pagi hari ini. Saya mengucapkan shalom semua Bapak Ibu Saudara. Malaysia, Semenanjung Sabah Sarawak, selamat pagi. Singapura, Amerika, Kanada, Jepang, Hong Kong, bahkan Australia, dan negara-negara lain yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Selamat pagi bagi kita semua, baik yang di YouTube ataupun di Facebook Pastor Verona Official. Mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan yang Bapak Ibu Saudara sudah nyatakan selama ini dengan terus bergabung, bukan hanya di ibadah Minggu Anugerah yang pertama ini, tetapi Bapak Ibu Saudara juga bergabung di Minggu Anugerah yang kedua. Bahkan ada di antara Bapak Ibu Saudara yang menyempatkan waktu untuk hadir ibadah tatap muka pukul 10 dan 5 sore. Saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, dan juga kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sekalian yang sudah menyaksikan siaran langsung ini, beribadah siaran langsung ini di rumah masing-masing. Dan izinkan saya Pastor Verona hari ini ingin berdoa, pagi hari ini ingin berdoa untuk kesembuhan, pemulihan seluruh aspek kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara jangan menyerah, Bapak Ibu Saudara jangan putus asa, Bapak Ibu Saudara jangan gelisah, Bapak Ibu Saudara jangan takut, jangan khawatir, karena kita percaya saudara dan saya memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan senantiasa selalu. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara. Apabila Bapak Ibu Saudara ingin bagikan siaran langsung ini, bagikan
menyaksikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan di grup-grup WhatsApp lainnya. Baik Bapak Ibu Saudara yang di YouTube ataupun yang di fanpage Facebook Pastor Verona. Baik, pagi hari ini sebelum ibadah dimulai, saya ingin berdoa terlebih dahulu memimpin ibadah kita, dan setelah itu kita akan masuk dalam doa-doa yang selama ini kita naikkan, kita andalkan kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa, Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan, dimasyurkan untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami. Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami, membebaskan kami, melepaskan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk berdoa. Kami siap untuk dengar firman kabar baik. Kami siap untuk masuk perjamuan suci. Kami siap untuk Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah percaya dan berdoa, bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya tergerak untuk mendoakan setiap telinga yang bermasalah. Kalau telinga saudara bermasalah pagi hari ini, Pak, telinga saya gatal, telinga saya berair, telinga saya tidak bisa mendengar, telinga saya tuh berdengung-dengung, telinga saya dengar suara-suara aneh. Yang pasti ini pagi hari ini ada telinganya yang gatal sekali, gatal sekali, gatal sekali. Izinkan saya berdoa buat telinga Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Mari masukkan jari kanan di telinga kanan, jari kiri di telinga kiri untuk berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini ya Bapa, aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan di Facebook ataupun di YouTube, dimanapun mereka berada, yang telinganya bermasalah, Tuhan jamah pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya ya Tuhan, anugerah-Mu besar menyembuhkan telinga kami. Yang tidak bisa mendengar, Tuhan buat mendengar. Yang gatal-gatal, Tuhan sembuhkan. Yang telinganya mendengar suara-suara aneh, suara-suara roh halus, ingin bunuh diri dan lain sebagainya, cabut ya Tuhan. Dalam nama Yesus aku percaya, telinga kami disembuhkan, telinga kami gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan, pujian, penyembahan, dan berita-berita baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Telinga kami sembuh sempurna. Efatah, terbukalah, mendengarlah, dan sehatlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Saudara, di tempat saya menyaksikan, mengadakan live ini, saya sangat merasakan urapan Tuhan yang begitu dahsyat. Saya merasakan urapan Tuhan yang begitu dahsyat. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya merasakan ada Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Saya merasakan perlindungan Tuhan melalui malaikat Gabriel dan malaikat Mikael yang senantiasa selalu bersama-sama dengan saya melayani Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di tempat di mana saya berdiri, di tempat di mana saya mengadakan siaran langsung live di pagi hari ini, saya merasakan kuasa Tuhan begitu besar, begitu nyata dalam hidup saya buat Bapak Ibu Saudara. Sekarang saudara, saya akan hardik setiap sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan akan sembuhkan. Apapun sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Terutama biarkan Tuhan menjamah, menyembuhkan, mengangkat, melepaskan sakit penyakit kita, kelemahan tubuh kita, dan seluruh beban berat kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin disembuhkan pagi hari ini, ingin dipulihkan, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, masing-masing dari kita. Letakkan tangan kita di bagian tubuh kita yang sakit, sehingga Tuhan pagi hari ini menjamah, menyembuhkan, memulihkan Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara benar-benar dimerdekakan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan tangan kananmu saudara pagi hari ini, sekarang juga secara live, yang di Facebook, yang di YouTube. Apapun sakit Bapak Ibu Saudara, wow, saudara akan disembuhkan hari ini. Letakkan tangan kanan saudara di
bagian tubuh saudara yang sakit, dan arahkan tangan kiri saudara di layar kaca di mana saudara yang sedang menyaksikan siaran langsung ini di tempat saudara dan negara Bapak Ibu Saudara masing-masing. Arahkan tangan kiri saudara semua, arahkan tangan kiri saudara di layar kaca dan letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh yang sakit, dan izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa pagi hari ini buat setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang letih, yang sedang berbeban berat. Aku percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya akan tumpang tas orang sakit akan disembuhkan. Mereka yang mengarahkan tangan kiri di layar kaca, jamah ya Tuhan, sembuhkan, pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai mengalir kuasa aliran kesembuhan dari Roh Kudus. Mulai mengalir, mulai menjamah, mulai sembuh. Siapapun saudara yang meletakkan tangan kanan dan mengarahkan tangan kirinya di layar kaca, saudara disembuhkan, saudara dipulihkan, saudara terima mujizat, saudara terima lawatan Tuhan. Tuhan jamah sembuhkan mereka yang sakit, angkat sakit penyakit mereka, lepaskan mereka dari segala virus apapun, gatal-gatal sembuh, sakit jantung sembuh, sakit ginjal sembuh, sakit paru-paru sembuh, sakit GERD sembuh, TBC sembuh, HIV AIDS dijamah Tuhan, dipulihkan, disembuhkan. Sakit mata disembuhkan, sakit telinga disembuhkan, tiroid disembuhkan, batu ginjal disembuhkan, pendarahan disembuhkan, menstruasi yang tidak lancar dan berkelebihan disembuhkan dalam nama Yesus. Peranakan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Gatal-gatal sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Jamah sembuhkan, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah pagi hari ini Tuhan. Di Facebook disembuhkan, di YouTube disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jamah sembuhkan Tuhan, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan. Jamah sembuhkan, jamah. Sekarang tetap letakkan tangan kanan saudara pagi hari ini di bagian tubuh saudara yang sakit. Ambeien disembuhkan, bahkan BAB yang berlebihan dan tidak lancar sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terbaring di ruang gawat darurat, di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, jamah sembuhkan ya Tuhan. Mereka yang punya masalah benjolan, mereka yang punya masalah tiroid, mereka yang punya masalah kanker, kista, tumor, miom, jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan umatmu, jamah umatmu, sembuhkan umatmu di dalam nama Yesus. Aku berdoa pagi hari ini, pagi mujizat, pagi kelepasan, pagi sukacita, pagi damai sejahtera dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu, selamat pagi semua yang baru bergabung. Saya sudah berdoa buat kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Percayalah mujizat Tuhan nyata. Saudara dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Saudara disayang Tuhan, saudara kekasih-kekasihnya Tuhan. Kita adalah ahli warisnya Tuhan. Tubuh kita bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung, saya ucapkan shalom. Yang di Facebook ataupun di YouTube, selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bersama-sama beribadah bersama dengan gereja yang kita kasihi ini, Jesus Christ Church. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagikan siaran langsung ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook secara live. Bagikan juga ke keluarga dan rekan-rekan handetolan selainnya, sehingga mereka diberkati lewat doa yang kita naikkan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kembali berdoa untuk bisnis, ekonomi, keuangan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mau menyerah. Saya ingin lihat hidup saudara diberkati. Saya ingin lihat rumah tangga saudara diberkati. Saya ingin lihat keluarga saudara diberkati. Saya ingin lihat hidup saudara sukses. Saya ingin melihat hidup saudara jadi kepala, terus naik dan berkemenangan dan berkelimpahan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk pekerjaan, bisnis, dagang, usaha, pelayanan seluruh aspek kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita
kita berdoa di pagi hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Berkati keuangan mereka, ekonomi mereka, dagangan mereka, usaha mereka, jualan mereka, pelayanan mereka, karir mereka, semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar anugerah Tuhan tercurah atas rumah tangga mereka. Hutang-hutang mereka dipulihkan, jualan mereka diberkati, usaha mereka diberkati, dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong, Tuhan memulihkan keuangan kami. Tuhan memulihkan ekonomi kami. Tuhan memulihkan bisnis kami. Bahkan bisnis kami yang sedang letih lesu Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati demi nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa Tuhan agar keuangan mereka diberkati Tuhan setiap hari. Biaya bulanan, hari-hari, minggu-minggu, bulanan, tahunan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkati Bapak Ibu, diberkati Bapak Ibu, diberkati Bapak Ibu, diberkatilah Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya juga tergerak untuk berdoa buat anak-anak Bapak Ibu saudara. Mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara yang anak-anaknya sedang sakit. Izinkan saya berdoa pagi menjelang siang hari ini buat pemulihan kehidupan Bapak Ibu saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini buat setiap anak-anak kecil yang menyaksikan siaran langsung ini mungkin sedang sakit. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Sehingga anak-anak kami sembuh sempurna, sehat sempurna, total disembuhkan, total dipulihkan, dan terima anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Anak-anak kami pintar, unggul, cerdas, berprestasi, diberkati, sehat, dan penuh anugerah Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak setiap kita semua untuk sama-sama kita bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan di seluruh sosial media kita, dan di keluarga-keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika saudara membagikan siaran langsung ini, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan. Yang di Facebook silakan bagikan yang di Facebook, yang di YouTube silakan bagikan video ini, bagikan sebanyak mungkin, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya Pastor Verona ingin mengucapkan banyak terima kasih mewakili gereja dan jemaat Jesus Christ Church atas setiap persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara telah berikan di gereja ini. Dan for your information, perpuluhan dan persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja ini kami pergunakan, kami peruntukkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kegiatan-kegiatan gereja, menolong jemaat Tuhan, dan pelayanan. Jadi setiap taburan Bapak Ibu Saudara, persembahan, perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, baik teman-teman yang ada di Indonesia ataupun Bapak Ibu Saudara dari luar negeri, Bapak Ibu Saudara sedang menabur di tanah yang subur, sedang menyelamatkan banyak orang, sehingga melalui tangan Tuhan, melalui hidup Bapak Ibu Saudara menabur dan memberkati dengan persembahan dan perpuluhan, banyak jiwa di tempat ini, di gereja ini terlayani dengan baik, dan juga terus eksis sampai hari ini, sampai kedatangan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat perpuluhan dan persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan saatnya saya mengucapkan berkat dan memberkati Bapak Ibu Saudara atas persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan bagi gereja ini. Kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan perpuluhan, yang sudah memberikan persembahan di gereja JCC. Biar berkat Tuhan turun atas jemaat-Mu. Semuanya diberkati, keluarga diberkati, kesehatan diberkati, usaha diberkati. Semua taburan mereka akan mereka tuai berlimpah-limpah kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus, keuangan diberkati, masa depan diberkati, kesehatan diberkati, hidup diberkati, anak cucu diberkati, seluruh hidupnya diberkati
kasih atas setiap taburan persembahan dan perpuluhan yang mereka telah tabur di gereja Jesus Christ Church. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi aku ucapkan berkat gembala di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tidak miskin, mereka tidak susah, mereka tidak berhutang. Justru mereka mengalami breakthrough finansial, breakthrough karir, breakthrough dalam bisnis, pelayanan, usaha. Dengan apa yang mereka tabur, mereka alami kelimpahan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman kabar baik. Karena kita percaya melalui firman kabar baik hidup kita diubahkan. Melalui firman kabar baik hidup kita mengalami pertolongan. Melalui firman kabar baik hidup kita menjadi serupa seperti Kristus Yesus. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita mendengarkan firman kabar baik. Kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, berbicaralah pagi hari ini. Urapilah kami. Nyatakanlah kuasa-Mu lewat kebenaran firman di pagi hari ini. Sembuhkan kami lewat firman-Mu. Kuatkan kami melalui firman-Mu. Kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap. Berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang di Facebook, berkati yang di YouTube. Kami semua akan mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Letakkan tangan kanan kita di dada seperti ini dan sama-sama kita katakan dengan iman, inilah yang akan terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya dalam keseharian kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dipenuhi oleh kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan juga penuh dengan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari tubuh jiwa rohku penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi oleh berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku diampuni, dipulihkan dan dilindungi oleh kuasa darah-Nya. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku dipelihara, disertai dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Dalam Yesus, setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Pada hari ini kita akan mendengar dan menyaksikan firman kabar baik yang bertemakan tentang mengapa harus Yesus. Nah, ini yang akan kita pelajari di kesempatan pada hari ini. Saya ingin mengajak setiap jemaat-jemaat Tuhan atau Bapak, Ibu, Saudara yang sedang menyaksikan atau mendengarkan firman kabar baik ini untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 16 mulai dari ayat 30 hingga ayatnya yang ke-31. Dikatakan demikian firman Tuhan pada hari ini. Setelah itu ia mengantar mereka keluar dan bertanya, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Ayat 31, mereka menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita datang kepada Yesus, maka hidup kita tidak akan dikecewakannya. Sama-sama katakan dengan saya pada hari ini, hidup saya tidak akan dikecewakan ketika saya datang kepada Yesus. Amin. Ketika rumah tangga saudara dan saya datang kepada Yesus, ketika hidup kita datang kepada Yesus, ketika keluarga kita datang kepada Yesus, ketika kita sedang mengalami jalan-jalan buntu, pintu-pintu yang tertutup, kita datang kepada Yesus, maka Yesus tidak akan mengecewakan hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus tidak akan mengecewakan hidup saya. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, Yesus tidak akan mengecewakan hidup saya.
Amin. Yesus tidak akan mengecewakan setiap kita yang berharap, yang mengandalkan, yang beriman, yang percaya kepadanya. Karena Yesus adalah Tuhan yang mengasihi hidup saudara dan saya. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, hidup saya tidak akan dikecewakan oleh Yesus. Hari-hari ini, kalau saudara sedang menghadapi jalan-jalan buntu, kalau hari-hari ini saudara sedang menghadapi pintu-pintu yang tertutup, kalau hari-hari ini saudara sedang direndahkan oleh banyak orang, kalau hari-hari ini saudara nggak tahu harus berbuat apa dari setiap permasalahan dan problematika kehidupan yang sedang kita alami, datang pada Yesus. Ketika kita datang kepada Yesus, maka kita tidak akan dikecewakannya. Pak, seringkali kita datang sama orang-orang yang hebat, seringkali kita datang sama orang-orang yang pintar, seringkali kita datang sama orang-orang yang punya nama, orang-orang yang punya kedudukan. Bukannya nggak boleh kita datang kepada mereka, tetapi yang utama dan yang pertama, mari lewat firman kabar baik pada hari ini, saudara yang mendengar, saudara yang menyaksikan, datanglah kepada Yesus. Ketika kita datang kepada Yesus, kita tidak akan dikecewakannya. Kita nggak mungkin diusir, saudara, karena kita tahu kita sedang datang kepada pemilik hidup kita yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya harus datang kepada Yesus. Amin. Ketika saudara dan saya datang kepada Yesus, saudara tidak akan dikecewakan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita percaya dan beriman kepada Yesus, maka hal itu tidak akan menjadi sia-sia. Waktu saudara dan saya percaya dan datang kepada Yesus, saudara tidak akan menjadi sia-sia. Rasa iman kita, rasa percaya kita, dan rasa berharap kita kepada Yesus tidak akan sia-sia. Mengapa tidak akan sia-sia? Karena Yesus menghargai setiap kita. Yesus menghargai setiap saudara dan saya. Saudara mau orang miskin, saudara mau orang kaya, saudara mau orang terpandang, saudara mau orang hina, saudara mau pejabat tinggi negara, saudara bukan siapa-siapa. Waktu kita datang kepada Yesus, waktu kita berharap dan berserah kepada Yesus, bukan hanya kita tidak dikecewakan, tetapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita juga akan diterima olehnya, dan iman pengharapan kita kepada Yesus tidak akan menjadi sia-sia. Sama-sama katakan dengan saya, iman saya, pengharapan saya, rasa percaya saya kepada pribadi Yesus tidak akan menjadi sia-sia. Kenapa tidak akan menjadi sia-sia? Karena Tuhan pasti tolong kita, karena Tuhan pasti bela kita, karena Tuhan selalu beserta dengan kita, karena Tuhan selalu memperhitungkan hidup saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, banyak hidup orang Kristen hari ini lebih percaya dan mengandalkan hal-hal yang lain daripada pribadi Yesus. Mereka mengandalkan hal-hal yang lain. Apa hal-hal yang lain itu? Yang pertama, mereka mengandalkan kekuatannya. Mereka pikir mereka kuat, mereka pikir mereka punya segalanya, mereka pikir mereka kenal segalanya. Tahukah saudara bahwa manusia pada hakikatnya memiliki keterbatasan ini dan itu, di sektor ini dan itu dan lain sebagainya. Kita memiliki keterbatasan. Jangan lagi saudara dan saya terus mengandalkan hal-hal yang lainnya. Firman jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya mengerti bahwa Tuhan sudah menyelesaikan kutuk kita di atas kayu salib. Maksud kutuk ini juga bisa bermakna kita akan kecewa, kita akan sedih, kita akan mengalami hal-hal yang merugikan dan menyakitkan hati kita. Ketika kita sudah mulai mengandalkan hal-hal lain, yaitu kekuatan diri kita sendiri. Kita rasa kita yang paling pintar, kita rasa kita yang paling cerdas, kita rasa kita yang paling terkenal, kita rasa kita yang paling bodoh, kita rasa kita yang paling disanjung banyak orang, kita rasa kita yang paling rohani, kita rasa kita yang paling suci, kudus, benar, dan lain sebagainya. Nah, orang yang senang mengandalkan hal-hal ini, ujung-ujungnya pasti hanya menghasilkan kekecewaan. Ujung-ujungnya hanya pasti akan menghasilkan kesedihan. Ujung-ujungnya hanya akan menghasilkan kegelisahan. Ujung-ujungnya hanya akan menghasilkan
amarah karena kenapa saya gagal? Padahal saya pintar, padahal saya punya banyak koneksi, padahal saya punya banyak relasi. Kenapa saya gagal? Karena kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Yang selanjutnya, hal-hal yang lain bisa diartikan atau dimaknai, yaitu tentang kita terlalu sering mengandalkan kekuatan orang lain. Saudara, ketika kita punya keluarga baik dalam artian diberkati, memiliki jabatan, posisi keuangan yang cukup baik, bukan berarti tidak boleh kita minta tolong atas keluarga dan famili dan handetolan kita. Tetapi sejatinya marilah kita yang utama dan yang pertama meminta tolong dan hadir dan datang kepada Yesus Kristus. Ketika kita datang kepada Yesus, saudara, maka percayalah, saudara tidak akan diabaikan, saudara tidak akan dikecewakan, bahkan kita tidak akan merasa malu. Karena ketika saudara dan saya sering datang kepada manusia, kepada kekuatan yang lain, saudara dan saya ujung-ujungnya akan menerima rasa malu. Kita ditolong enggak, akhirnya kita diomongin, akhirnya kita dibicarain. Oh, dia tuh orangnya suka pinjam, suka minta-minta terus, suka begini, suka begitu, suka begini, suka begitu. Saudara, mulai hari ini mari kita datang kepada pribadi Yesus. Tadi saya sudah bilang dalam pendahuluan bahwa ketika kita datang kepada Yesus, maka hidup kita tidak akan dikecewakannya. Ketika kita berharap dan beriman kepada Yesus, maka itu tidak akan sia-sia. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini, ada banyak orang percaya hari-hari ini hidup dalam kekecewaan, hidup dalam tekanan, hidup dalam kefrustasian. Kenapa? Karena mereka melupakan pribadi Yesus. Mereka mengabaikan Yesus. Mereka membiarkan Yesus berjalan sendiri, dan kita sok sekali berjalan dengan kemampuan kita, berjalan dengan kepintaran kita, berjalan dengan koneksi kita, relasi kita, yang ujungnya hanya mungkin membuat kita menyesal, membuat kita menangis, membuat kita meneteskan air mata, membuat kita rugi, membuat kita gagal, dan lain buruk sebagainya. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada hari ini saya ingin mengingatkan kembali lewat firman kabar baik. Mari arahkan mata kita, telinga kita, hati kita, iman kita hanya kepada pribadi Yesus Kristus. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa harus Yesus yang menjadi andalan dalam hidup kita? Kenapa sih pastor harus Yesus lagi, Yesus lagi, Yesus lagi, Yesus lagi? Kenapa saya nggak boleh ngandelin dukun? Kenapa saya nggak boleh ngandelin feng shui? Kenapa saya nggak boleh ngandelin jenderal saya? Kenapa saya nggak boleh andalin pengacara saya? Kenapa saya nggak boleh andalin orang-orang di sekitar saya? Yesus lagi, Yesus lagi, Yesus lagi, Yesus lagi. Kenapa Pak Pendeta? Kenapa Pak Gembala? Kenapa Pastor Verona? Jawabannya ini saya berikan buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 28 ayat 18, dikatakan demikian. Matius pasal 28 ayat 18 dikatakan demikian. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi. Sama-sama katakan dengan saya, segala kuasa di sorga dan di bumi. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Mengapa harus Yesus yang menjadi andalan hidup kita? Yang pertama, karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara, uang yang kita miliki memang memiliki kuasa, tapi tidak berkuasa. Jabatan yang kita miliki memang seringkali mengandung kuasa, tetapi tidak berkuasa atas segalanya. Posisi-posisi yang kita terima, kita duduki, memang memiliki kuasa, tetapi tidak berkuasa atas segalanya. Tuhan Yesusmu dan Tuhan Yesusku adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Kenapa sih harus Yesus gitu loh? Kenapa harus Yesus lagi, Yesus lagi? Karena Yesusmu dan Yesusku adalah Tuhan yang berkuasa. Dia berkuasa untuk menyembuhkan sakit kita. Dia berkuasa untuk mengubah hati suami kita. Dia berkuasa untuk merubah rumah tangga kita yang sudah di ujung perceraian, di ambang kehancuran, di ambang gugat-menggugat dalam peradilan.
Hanya Yesus yang berkuasa untuk memulihkan segalanya. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan keadaan ini, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ya, tapi COVID-19-nya nggak kelar-kelar indah pada waktunya Tuhan. Saudara akan dibebaskan dari tekanan yang selama 2 tahun kurang lebih ini mengintimidasi, menekan, dan membelenggu hidup kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus kita berkuasa. Tidak ada masalah yang kekal dalam hidup ini. Setiap masalah ada expired date-nya. Selama ada Yesus, pasti ada jalan keluar. Selama ada Yesus, pasti ada pertolongan. Selama ada Yesus, pasti ada mujizat. Kenapa pasti? Kenapa di dalam Yesus ada jaminan? Karena Yesusmu dan Yesusku adalah Tuhan yang berkuasa. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang menyaksikan dan mendengarkan firman kabar baik pada hari ini. Ingatlah baik-baik. Kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Dia bukan hanya berkuasa di sorga, tetapi dia juga berkuasa di bumi. Dia bukan hanya berkuasa di bumi, tetapi dia juga berkuasa di alam maut. Dia yang berkata dalam kitab Wahyu, aku yang memegang kunci jurang maut. Bukan hanya dia memegang kunci kehidupan anak Daud, tapi dia juga memegang kunci jurang maut. Saudara, seluruh sektor dikepung oleh Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Kalau saudara nggak percaya, saudara boleh uji. Kalau saudara nggak percaya, saudara boleh minta tanda, minta bukti dari Yesus. Waktu saudara sakit, panggil nama Yesus. Sakit saudara pasti sembuh. Waktu saudara rumah tangganya sedang di ujung perceraian, panggil nama Yesus. Nama itu akan menyembuhkan dan memulihkan rumah tanggamu. Ketika bisnis dagang usaha saudara sedang ancur-ancuran, sedang mengalami keterpurukan, panggil nama Yesus. Jangan panggil nama kepailitan yang lain. Just call His name. Jesus, please help me. Yesus, tolong saya. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, ingin encourage setiap kita. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia berkuasa untuk menghapus dosa kita. Dia berkuasa untuk mengampuni kita. Dia berkuasa untuk melupakan masa lalu kita. Dia berkuasa untuk membela kita. Kalaupun maaf kata kita jatuh dalam dosa apapun itu, Yesus tetap berkuasa menyucikan dosa kita. Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus, saya berkuasa. Di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa harus Yesus yang menjadi andalan hidup kita? Yang kedua, mari kita lihat Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Mereka menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya harus percaya. Semua sama-sama katakan dengan saya harus percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Maka engkau akan selamat. Haleluya. Engkau dan seisi rumahmu. Jadi yang kedua, mengapa harus Yesus yang menjadi andalan hidup kita? Yang kedua, karena Yesus adalah juru selamat bagi hidup kita. Kepala penjara ini berkata kepada Paulus, saya harus buat apa agar hidup saya dan keluarga saya diselamatkan? Lalu Rasul Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Bukan hanya engkau, tapi seluruh keluargamu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus memang datang ke dunia untuk menyelesaikan jalan keselamatan. Tapi jangan lupa, Yesus juga memberikan jalan menuju sorga. Dengan cara dia naik ke sorga. Dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana, kamu tahu jalannya. Sebab akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan, kata Yesus. Saudara, dia bukan hanya juru selamat bagi kita, untuk menyelamatkan kita dari gelap ke terang, menyelamatkan kita dari maut kepada hidupan yang kekal. Tapi dia benar-benar juru selamat dalam keseharian kehidupan kita. Waktu kita susah, waktu kita dihianati orang, waktu kita direndahkan oleh banyak orang lain, yang menjadi penyelamat kita tetaplah Yesus. Orang boleh silih berganti datang meninggalkan kita,
tapi Yesus tetap menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Kalau hari-hari ini tokomu sedang sepi, kalau hari-hari ini usahamu sedang diambang kehancuran, kalau hari-hari ini bisnismu sedang porak-poranda, Juru Selamatmu tidak ada yang lain dan tidak bukan, hanya Yesus Kristus. Kalau hari ini saudara sedang terlilit dengan hutang pihutang, dengan masalah berbagai apapun, ingatlah, Yesus tetap menjadi jawabannya. Yesus adalah solusinya. Dia adalah Juru Selamat dalam keseharian kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya adalah Juru Selamat hidup saya. Amin. Dia bukan hanya Juru Selamat kita di sorga, tapi dia juga Juru Selamat kita di bumi ini. Pak, jangan andalkan emosi kita apabila Bapak ingin melihat rumah tangga Bapak dipulihkan. Bu, jangan andalkan emosi kita apabila ibu ingin lihat suami kita dipulihkan. Para orang tua, jangan andalkan kearogansian kita apabila kita ingin melihat anak-anak kita diubahkan. Pacaran sama orang gak seiman dipulihkan, terikat narkoba dipulihkan, terikat seks bebas dipulihkan. Jangan andalkan kearogansian kita, emosi kita, amarah kita, pengalaman kita. Tetapi mulai hari ini Pak, Bu, para orang tua, andalkan Yesus, karena Yesus adalah Juru Selamatmu. Buat setiap Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang hari-hari ini sedang sakit, yang hari-hari ini sedang terserang virus, yang hari-hari sedang menghidap kanker, tumor, miom, kelenjar getah bening, dan penyakit-penyakit aneh lainnya. Ingat, tugas kita memang berobat, tugas kita memang ke dokter, tetapi masih ada Juru Selamat untuk menyembuhkan tumor kita, untuk menyembuhkan kanker kita, untuk menyembuhkan miom kita, untuk menyembuhkan sakit penyakit kita, menyembuhkan keuangan ekonomi kita. Ada Juru Selamat namanya Yesus. Ketika kita panggil namanya, Tuhan Yesus tolong saya, maka dia akan menjadi Juru Selamat atas segala sakit penyakit kita. Sakit kita pasti akan disembuhkan, kelemahan kita pasti akan diberikan kekuatan, bahkan segala keterikatan kita akan dilepaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju sama-sama katakan amin. Hari ini saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara tidak kebetulan menyaksikan dan mendengarkan firman kabar baik. Ada Yesus yang adalah Tuhan setia, yang senantiasa selalu dia menjalankan tugasnya sebagai Tuhan yang berkuasa. Dan dia juga senantiasa selalu menjalankan tugasnya sebagai Tuhan yang menjadi Juru Selamat atas hidup kita. Pasti ditolong, pasti dibela, pasti disertai, pasti kita keluar lebih daripada pemenang, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang berkuasa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang terakhir, mengapa harus Yesus yang menjadi andalan hidup kita? Lihat 2 Timotius pasal 2 ayat 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 dikatakan demikian. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Mengapa harus Yesus yang menjadi andalan hidup kita? Yang ketiga, karena Yesus setia dengan hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus setia dengan hidup saya. Yesus setia dengan keluarga saya. Yesus setia dengan rumah tangga saya. Yesus setia dengan pelayanan saya. Yesus setia dengan seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Yesus setia. Ada istilah dunia berkata ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Memang betul fakta itu terjadi. Ketika kita hebat, ketika kita sedang memiliki popularitas, ketika kita sedang jaya, menduduki posisi-posisi ternama, posisi-posisi berkuasa, orang berbondong-bondong cari dan mengakui kita. Wah, itu kan teman saya. Wah, itu kan adik saya. Wah, itu kan saudara saya. Wah, itu kan famili saya. Semua orang pasti berlomba-lomba mengakui. Tetapi sadarlah Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak memiliki apa-apa dan bukan siapa-siapa, satu persatu, perlahan tapi pasti, orang mulai meninggalkan kita. Aduh, saya udah gak kenal sama dia, habis dia sudah miskin sih. Aduh, saya gak kenal sama mereka habis sudah jatuh sih. Aduh, mereka udah jatuh dalam dosa, dan lain sebagainya. Tapi ada satu pribadi, di segala musim, di segala waktu, ketika kita jatuh, dia tetap setia. Ketika kita susah, dia tetap setia bersama dengan kita. Ketika kita ditinggalkan banyak orang, dia tetap setia berjalan bersama dengan kita. Ketika kita tidak punya apa-apa, dia juga tetap setia menemani hidup kita. Ketika kita sedang dipromosikan, dia juga tetap setia bersama dengan kita, menjagai, melindungi hidup kita. Namanya adalah Yesus Kristus. Kenapa harus Yesus? Yesus setia. Yesus setia. Dia setia
untuk menyembuhkan kita. Pak, minta maaf. Mungkin kalau kita sudah tua, sudah reot, sudah bawa tanah istilahnya ya. Istri meninggalkan kita. Saya tahu Bapak pasti kecewa. Saya tahu pasti Bapak terluka. Tapi percayalah, Tuhanmu dan Tuhanku adalah Yesus yang setia. Dia setia untuk menyembuhkan kita, berjalan bersama dengan kita. Ada pepatah dalam dunia sepak bola berkata, "You never walk alone." Saudara nggak berjalan sendiri. Ada Yesus yang setia mendampingi kehidupan kita. Amin untuk firman kabar baik pada hari ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Persiapkan anggur, roti, dan kita akan masuk di dalamnya dan kita akan berdoa. Haleluya. Mari kita pegang roti dan anggur Bapak Ibu Saudara di tangan kanan kita. Pagi hari ini kita akan masuk dalam perjamuan suci. Saudara boleh ambil, persiapkan, sama-sama nanti kita akan masuk dalam perjamuan suci ya. Dan kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita pegang roti di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mari kita makan roti perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab inilah darahku dalam perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum anggur perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu sudah kami dengar Tuhan. Dan perjamuan suci sudah kami ikuti. Kami sudah masuk dan sehidangan dalam perjamuan suci. Tuhan, sakit kami disembuhkan, kelemahan kami dipulihkan, pergumulan kami Tuhan tanggung. Tubuh-Mu dan darah-Mu melambangkan pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Pengorbanan-Mu yang setia, yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami terima anugerah Tuhan. Kami terima mujizat Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang sakit sembuh, yang berbeban berat dipulihkan, yang bergumul dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman sudah kita sampaikan, perjamuan suci sudah kita masuki di dalamnya, dan informasi yang ingin saya sampaikan adalah apabila Bapak Ibu Saudara ingin hadir dalam ibadah pukul 10 nanti secara tatap muka langsung, silakan hadir, ajak orang sakit, bawa orang-orang yang berbeban berat. Kita akan memuji dan meninggikan menyembah Tuhan bersama-sama bertempat di Gedung Metro Pasar Baru lantai 3 Jalan Haji Samanhudi, Jakarta Pusat. Gedung Metro Pasar Baru lantai 3 Jalan Haji Samanhudi, Jakarta Pusat. Jam 10 pagi dan juga jam 5 sore ibadah tatap muka. Mari hadir Bapak Ibu Saudara. Dan ibadah kabar baik besok setelah 2 minggu kita rehat. Besok malam ibadah kabar baik akan diadakan kembali. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, kabar baik. Dan ibadah-ibadah seperti biasa selanjutnya berjalan seperti biasa. Dan doa saya terus menyertai Bapak Ibu Saudara. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang melangsungkan ulang tahun pernikahan. Baik hari ini ataupun minggu yang akan datang. Mari siapkan hati kita, angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus, kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidup kita mulai pagi hari sampai datang kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup dalam kebenaran firman dan kasih karunia setiap hari. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Sampai jumpa nanti malam di ibadah Minggu Anugerah yang keempat secara online. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin hadir, silakan hadir jam 10 dan jam 5 sore di Gedung Metro Pasar Baru lantai 3, Jalan Samanhudi, Jakarta Pusat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.